Halo sobat, balik lagi dengan gua Bang Dendi ya. Di kali ini gua akan menemani kalian semua, khususnya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua gak usah khawatir ya, karena kan Bang Dendi akan menemani kalian semua. Dan gimana kabarnya di hari ini buat teman-teman semua? Terima kasih banyak yang sudah menyupport Dendi Mulyadi ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke guys, sebelum ke tag videonya, mari ada sedikit edukasi. Jadi buat teman-teman semua, tonton videonya full dan cerna baik-baik dan simak baik-baik. Lalu kalian bisa berkomentar yang bijak dan baik ya guys. Nah, kali ini gue akan mereaction yaitu yang berjudul Ruben gandeng Hotman Paris, temui Sarwenda tuntut hak asuh Thalia dan Tania dari Sarwenda. Wow, jadi makin disini makin runyam ya dengan persoalannya Ruben Onsu dan Sarwenda ya. Nah, jadi untuk sumbernya itu dari Khas Channel. Jadi buat teman-teman semua pasti penasaran? Ya udah, kita langsung eksekusi ke videonya aja guys. Ya udah, gaskin. Langkah tegas akhirnya diambil Ruben Onsu di tengah polemik panjang yang terus bergulir antara dirinya dan Sarwenda. Setelah berbagai persoalan rumah tangga mereka ramai menjadi perbincangan publik. Kini Ruben disebut menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk memperjuangkan hak asuh kedua putrinya, Thalia dan Tania. Keputusan tersebut disebut muncul setelah Ruben merasa semakin sulit bertemu dan berkomunikasi dengan buah hatinya sendiri. Dia buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus juga terkait pembuktian alasannya apa. Berarti untuk peluang besar untuk memenangkan hak asuh anak kembali itu besar ya Bang? Kalau buktinya cukup bahwa apakah si ibu mampu memberikan perwalian yang baik, menafkahin yang baik, apakah kelakuannya baik, itu faktor ya. Sebagai seorang ayah, Ruben dikabarkan tak ingin lagi hanya dia melihat hubungan dirinya dengan kedua putri tercinta semakin merenggang. Polemik yang sebelumnya ramai di media sosial kini berkembang semakin besar. Berbagai video, live, hingga komentar netizen di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube membuat nama Sarwenda dan orang-orang di sekitarnya terus menjadi sorotan. Baru kali ini ya, yang minta uang itu lebih galak daripada yang ngasih uang. Kurasa dunia ini udah terbolak-balik ini ya kan. Yang memberikan uang setengah mampus ya, yang diberikan tidak bersyukur. Memang sih kebutuhan untuk anak itu kita tidak boleh pelit gitu kan. Harus ngasih segala-galanya untuk anak itu, saya sepakat gitu. Tetapi di sini yang saya tidak sepakat begitu, nilainya itu terlalu besar untuk ukuran seorang anak gitu. Giliran totalannya besar ya, diminta perincian, ngamuk-ngamuk. Dulu-dulu ngebet minta gitu kan, minta uang. Giliran gak dikasih bilang gak butuh. Minta uang gampang, ketemunya ayahnya sulit. Giliran dijelaskan dibilang julid. Padahal yang julid duluan siapa? Ceritanya mutar kemana-mana. Padahal bapaknya itu cuma satu pengen ketemu anak. Di tengah konflik yang memanas, Ruben disebut memilih fokus pada suatu hal, yakni memperjuangkan haknya sebagai ayah kandung. Kehadiran Hotman Paris dalam persoalan ini sontak membuat publik heboh. Pengacara ternama yang dikenal menangani berbagai kasus besar itu disebut siap membantu Ruben dalam memperjuangkan hak asuh Thalia dan Tania apabila situasi dianggap sudah tidak sehat bagi perkembangan anak-anak. Ya, mungkin ini satu-satunya mantan suami ya di Indonesia ini yang masih mau mengirimkan uang per bulan kepada mantan istrinya. Ini kayaknya harus mendapat rekor muri. Ruben ini luar biasa, dan nilainya juga nggak kecil, 200 juta per bulan. Ya, banyak meme lucu-lucuan itu yang dibuat oleh emak-emak ya. Kalau diberikan nafkah per bulan 200 juta, luar biasa sih. Karena sepengetahuan saya
Ya, banyak mantan suami walaupun sudah disebutkan dalam putusan, amar putusan, tapi mereka masih mangkir untuk bertanggung jawab. Tapi ini luar biasa. Salut, salut. Iya, bagian kayak kan di itu kan udah 200 besar kurang atau lebih. Oh, itu udah dijawab Bulan sama pengacara aku karena kan udah lah, nanti aku diperintah lagi, aku capek ya. Ci, tapi dengan rasanya gimana sih? Nanti kayak terima kasih ya kawan-kawan. Kalau masalah jalan dulu sudah dijawab semuanya sama pengacara aku ya. Jadi aku harap semuanya bisa baik-baik. Kalian tahu aku orangnya sangat prefer. Kalian juga tahu aku sangat cinta damai. Dan aku sangat memikirkan apa tentang anak-anak aku. Jadi aku nggak mau nanti malah jadi menyalahkan atau kayak gimana, salah omong nanti dia apa-apain gitu. Jadi ya udah dia disuruh klien ya klien panit aja. Banyak netizen menilai langkah Ruben kali ini menunjukkan keseriusannya. Oke guys, jadi video yang gue simak dan tonton barusan ya, terkait yaitu isunya dengan Sarwenda ya, dan sekarang polemik tentang apa pengambilan hak asuh, dan kemarin sebelum ada pengadilan, terjun ke pengadilan, Ruben Onsu telah menafkahi sebesar 200 juta ya guys ya. Bilang itu nominal cukup fantastik dan gede banget gitu kan ya. Dalam 1 bulan dia bisa menafkahi 200 juta. Ya, sekarang alih-alih daripada menafkahi, akhirnya Ruben membereskan dulu persoalannya untuk hak asuh. Mungkin ada yang kurang cocok mungkin dari Rubennya. Yang dikatakan tadi kan belum susah ketemu anaknya, sehingga mengambil jalur hukum ya. Nah, mungkin dari gua cukup segitu dulu aja, dan kalian juga tahu gitu, mungkin udah nonton barusan dan simak juga gitu perseteruan antara Ruben dan Sarwenda gitu. Ya, alangkah baiknya bisa diobrolkan secara berdiskusi, berdamai lah ya guys ya. Dan sedikit edukasi lagi buat teman-teman juga ya, dari Sabang sampai Merauke. Simak baik-baik dan cerna baik-baik. Nah, terus bisa komentar yang bijak. Nah, di kali ini gua pamit undur diri dulu. See you next time di video-videonya terbaru Bang Dendi. Oke? Dan kali ini bila mana ada perkataan gue yang kurang berkenan untuk teman-teman semua, mohon dimaafkan juga ya. See you next time. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.